Hari ini saya adalah mengenai tadi the devil, yaitu mempelajari teknik iblis yang terakhir. Yang terakhir itu adalah setelah kemarin kita belajar bagaimana skim, cara-cara iblis menyesatkan manusia. Kan kemarin saya sudah ngomong bahwa iblis sudah masuk ke dalam lingkungan gereja. Jadi iblis sudah masuk ke dalam lingkungan gereja, memegang peranan sebagai pemimpin gereja, sebagai pengerja gereja yang mempunyai kuasa untuk menentukan segalanya. Lah, itu yang bahaya. Jadi ini yang terjadi zaman Rasul Petrus, yaitu pada saat pemilihan diakon-diakon, pada saat pemilihan pemimpin-pemimpin gereja, mereka memilih yang baik. Ternyata baik tidak cukup. Saya baru mikir baik itu tidak cukup. Harus orang yang lahir baru. Lahir baru itu apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau orang baik tidak cukup. Karena orang baik dia bisa terpengaruh dengan dunia ini. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan terpengaruh dengan dunia ini. Karena Roh Kudus itu dikirim oleh Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi Holy Spirit adalah roh daripada Yesus, roh daripada Tuhan yang dikirim masuk ke dalam anak-anaknya supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang tidak punya Roh Kudus, mereka tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena mereka hidup dalam jasmani yang dosa. Jadi ternyata pemilihan orang baik tidak boleh. Ternyata harus orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam roh. Ya. Dari sini adalah pesan tentang 7 gereja, di mana 7 gereja itu 2 gereja yang diterima oleh Tuhan, 5 gereja ditolak. Gereja di sini maaf bukan gedung, karena semua gedung ini sudah habis, sudah jadi tinggal reruntuhan. Jadi pekerjaan Rasul Paulus itu di Turki. Di Turki itu ada 7 gereja. Ada Efesus, ada Efesus, Firma, Philadelphia, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodicea, itu semua 7 gereja ada di Turki. Padahal kita tahu Turki atau Greek itu penyembahan kepada dewa Artemis, dewa Diana, Zeus, Poseidon, dan mana-mana itu semua fallen angel yang berkuasa. Jadi begitu rusaknya. Jadi pekerjaan Rasul Paulus hancur di situ karena pekerjaan roh-roh jahat. Jadi kita tahu bahwa orang-orang yang belum terima Roh Kudus itu masuk ke dalam gereja, rusaklah gereja. Seperti apa yang terjadi di zaman Rasul Petrus saat mereka memilih diakon-diakon. Di sini adalah pesan 7 gereja bagaimana Tuhan memberikan pesan kepada gerejanya sebelum dia menjemput. 7 gereja ini, yuk lanjut yuk. Ini kita lihat, jadi ada 7 gereja. 7 gereja itu bukan gedung, karena gedung ini sudah tinggal reruntuhan. Gereja itu adalah karakter jemaat. Sekarang kita menilik diri kita sendiri ya. Apakah karakter kita seperti Efesus? Setelah saya cerita, setelah saya mengajarkan, kita tilik hati kita. Apakah hati kita seperti Efesus? Hati kita seperti Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, atau Laodicea? Ya, tertu gereja itu adalah kita. Gereja itu bukan gedung. Zaman sekarang gereja itu bukan gedung. Saya tidak begitu suka kalau sekarang gereja banyak membuat gedung-gedung. Karena ini sudah zaman antikris. Antikris nanti orang tidak lagi beribadah di gedung. Kamu harus ngumpet di bawah tanah untuk beribadah. Tidak lagi di gedung gereja. Jadi kalau sekarang lagi bangun-bangun itu tidak cocok.
Karena ini zaman sudah kedatangan Yesus kedua kali. Orang tidak lagi akan beribadah di gereja, tetapi mereka akan di bawah tanah berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. Karena kalau di gereja gampang banget digerebek, ya. Jadi church ini adalah kita. Kita itu adalah gereja. Jadi Tuhan akan menjemput gerejanya setelah dia ngasih warning. Hei, kamu salah. Kalau kamu tidak bertobat, aku akan menghakimi kamu. Jadi itu pesan kepada 5 gereja yang sesat. 2 gereja tidak dikritik sama Tuhan karena 2 gereja hidupnya benar. Yang 1 gereja dalam penderitaan. Makanya yang lagu kedua tuh penderitaan. Tapi Tuhan bela. Gereja yang banyak penderitaan itu gereja yang berseru-seru pada Tuhan. Tetapi ingat, gereja yang berseru-seru pada Tuhan, Tuhan bela. Tapi gereja yang hidupnya nyaman, orangnya kaya-kaya, mereka tidak lagi berdoa. Karena mereka tidak perlu Tuhan. Justru itu yang membuat suam-suam kuku tidak memerlukan Tuhan. Nanti itu gereja yang akan ditinggal, akan diuji di bumi. Jadi kita lihat pekerjaannya 7 gereja ini. Philadelphia itu adalah gereja yang di-approve. Pekerjaan-pekerjaanmu di bumi, apa yang kamu kerjakan, semua dilihat oleh Tuhan. Apakah pekerjaanmu di-approve sama Tuhan atau di-reject? Jadi Tuhan melihat pekerjaanmu. Kamu percaya Tuhan? Yes. Kamu punya iman? Yes. Apakah dalam kehidupan sehari-harimu itu sepadan enggak dengan imanmu sama Tuhan? Jangan di sini ngomong, aku percaya Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-harimu, kamu enggak percaya sama Tuhan. Itu kontradiksi dengan imanmu. Jadi Tuhan menilai pekerjaanmu di bumi. Apa yang kau lakukan di dalam bisnis, di dalam pertemanan, di dalam hidup, mengambil keputusan di dalam hidup. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau kamu sama sekali mengambil cara dunia? Itu Tuhan akan hakimi. Ya, kita lihat bahwa di Philadelphia itu adalah gereja yang hidup oleh firman dan dia melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi Philadelphia adalah gereja yang di-approve. Approve tuh, yes, aku tahu pekerjaanmu, kamu selalu mengingat aku, kamu menuruti firmanku, ingat aku akan membukakan pintu. Di mana saat aku akan memberikan kunci Daud. Kunci diberikan kepada Philadelphia. Jadi orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan diberi kunci. Kalau engkau belum sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan diberi kuasa. Karena kuasa yang dipakai adalah untuk kesenangan dirimu sendiri. Tetapi orang yang hidupnya melakukan firman Tuhan akan diberikan kunci. Philadelphia diberikan kunci Daud. Kunci Daud itu apa? Kalau engkau membuka sesuatu, tidak akan dibuka oleh Tuhan. Kalau engkau menutup sesuatu, akan ditutup oleh Tuhan. Jadi apa yang kamu perkatakan akan dilakukan Tuhan. Itu kunci. Jadi Philadelphia adalah satu-satu gereja yang diberi kunci. Satu gereja. Yang kedua Tiatira. Gereja Tiatira kerjaannya di-reject. Gereja Efesus di-reject. Gereja Sardis di-reject. Gereja Laodikia di-reject. Ini kurang Smyrna. Kalau Smyrna itu adalah gereja yang hidup dalam penderitaan. Pada saat mereka penderitaan, imannya long suffering, mendatangkan ketekunan. Saat mereka menderita, mereka mencari Tuhan. Jadi Tuhan berkata apa? Setialah sampai mati, aku akan memberikan kau mahkota kehidupan. Itu gereja apa? Smyrna. Kalau Sardis itu gereja yang mati. Mari kita belajar, karena apa? Ini penting, ini pesan Tuhan sebelum Tuhan rapture menjemput gerejanya. Yuk kita lihat ayat-ayatnya. Kita lihat bahwa 7 gereja pesan Tuhan kepada gereja anak-anak Tuhan itu di ayat 2 dan 3. Di
di Wahyu pasal 2, pasal 3. Pesan Tuhan kepada jemaat. Karena Tuhan ingin semua jemaat, Tuhan ingin 7 gereja ini semua selamat. Tidak mungkin tahu semua 7 namanya gereja. Gereja itu adalah anak-anak Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mau membuat semua anaknya tidak selamat, tidak kepingin Tuhan. Makanya Tuhan menegur, mendidik. Karena engkau anak, kamu kutegur, kudidik. Jangan kalau ditegur, kudidik, terus ngamuk, marah. Itu berarti kamu tidak mau dianggap anak. Kalau Tuhan menganggap anak, kamu harus mau ditegur, mau dididik, dan mau berubah. Kalau kamu mau berubah, dididik, kamu akan mendapatkan keselamatan. Karena itu kita lihat bahwa di Wahyu 2 dan Wahyu 3, itu pesan Tuhan untuk gereja yang sedang tersesat. Jadi kalau Tuhan datang di saat Tuhan memberikan pesan, itu gereja 5 sudah pasti tidak terangkat. Sudah pasti tidak selamat. Makanya sebelum Tuhan datang, dia memberikan pesan supaya ada waktu bagi gereja-gereja, jemaat-jemaat untuk bertobat. Pada saat mereka bertobat, mereka bisa diangkat. Terus kemudian dari pasal 2, Wahyu 2, Wahyu 3, itu pesan kepada 7, kepada jemaatnya. Kita lihat pasal 4 itu sudah tahta di surga. Pasal 5 Tuhan Yesus datang. Kita lihat, tolong ayat pasal 7 pen. Keluarga yang tadi pasal 7. Tolong di pasal 7. Kita lihat. Pasal 7 yang aku kasih ke kamu. Ingat ya. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Pesan Tuhan untuk gerejanya. Dan kita lihat di Wahyu pasal 7 sudah rapture. Wahyu pasal 7 sudah rapture. Jadi Tuhan sudah ngasih pesan di Wahyu 2, Wahyu 3, pasal 7 sudah rapture. Kita lihat ayatnya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata, siapakah mereka? Wahyu pasal 7. Siapakah mereka yang memakai jubah putih? Tuhan berkata, engkau akan kuberikan jubah putih. Kalau engkau menang, aku akan memberikan jubah putih. Itu pesan kepada 7 gereja. Nanti kita belajar. Wahyu 7, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Apa kata Tuhan? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dikeluarkan Tuhan dari yang tadi dari Great Tribulation. Jadi mereka mengalami Great Tribulation. Wow, kan dahsyat ya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam anak domba. Kalau engkau ketinggalan di dunia, engkau harus mencuci jubahmu sendiri dengan darahmu sendiri. Tidak dengan darah anak domba. Tetapi orang yang mau taat sama Tuhan, dia diberi pakaian putih. Karena dia mau mencuci jubah mereka dengan darah anak domba. Tetapi orang-orang yang tertinggal pada masa Great Tribulasi, engkau harus membayar dengan darahmu sendiri. Engkau harus dibunuh untuk mendapatkan keselamatan. Makanya kita lihat bagaimana pesan Tuhan. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, itu adalah tentang pesan Yesus kepada gereja yang tersesat. Karena di Wahyu pasal 7 sudah rapture. Tuhan sudah menjemput gerejanya. Kita lihat bahwa orang-orang yang bertobat, yang Tuhan sudah tegur, dia berbalik, dia akan dijemput Tuhan dan mereka akan dikeluarkan dari the Great Tribulation. Oh, kita lihat bahwa Tuhan itu sungguh sangat ingin tidak semua selamat. Jadi dia memberikan pesan. Ya, jadi kita lihat, yuk balik tadi. Yuk kita lihat sekarang apa pesan Tuhan. Yuk kita lihat. Pesan Tuhan untuk gereja Efesus.
tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi kita tahu setiap orang punya malaikat. Setiap anak-anak Tuhan selalu ada malaikat. Selalu. Tetapi sebelahnya juga ada setan. Ngerti nggak? Jadi engkau mau mendengar kiri atau kanan. Kalau engkau hidup dalam firman, engkau akan selalu mendengar kata malaikat, tidak kata setan. Tetapi kalau engkau tidak mau taat sama Tuhan, engkau kadang-kadang dengar suara malaikat, kadang-kadang dengar suara setan. Itu namanya dual minded. Orang yang hidup dalam dua alam. Jadi masih duniawi di sini, masih di sini Tuhan. Masih separuh-separuh. Kalau kapal lu satu dunia, satu setan. Satu dunia, satu Tuhan. Enak ini, saya sini dulu. Tidak bisa. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Yuk kita lihat ayatnya. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman Tuhan yang memegang ketujuh bintang di tangannya. 7 bintang di tangannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian. 7 kaki itu yaitu gereja-gereja ini. Efesus, Smyrna. Kemudian aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini adalah teguran Tuhan di Efesus. Engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta. Tapi engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun dicela Tuhan, engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingat betapa dalamnya engkau terjatuh, bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya, jadi mereka pertama kali jemaat Efesus adalah jemaat yang cinta Tuhan. Tapi karena banyak orang-orang jahat yang masuk, banyak orang-orang yang pemberita-pemberita palsu, kemudian jemaat-jemaat palsu, mereka akhirnya membenci mereka. Padahal Tuhan harus memberikan kasih. Kasih Tuhan itu harus ada kepada setiap jemaat yang ada. Kita harus mengasihi orang-orang. Bukankah Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menganiaya kamu, kasihilah orang yang membenci kamu. Tidak boleh benci dibalas dengan benci. Tetapi kita harus mengasihi mereka. Orang-orang yang sekalipun jahat, biarlah jahat, tapi tidak boleh benci. Karena kalau ada benci, itu kasih Bapa tidak ada pada kita. Kalau orang itu mencari jalannya sendiri, udah biar. Tetapi tidak boleh ada benci, kepahitan, akar pahit yang membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Jadi itu mereka sudah jatuh karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Sekarang sebaik-baiknya orang, kalau kamu punya akar pahit, punya rasa kecewa yang berat dan tidak bisa mengampuni, kamu juga nggak rapture. Jadi iblis bermain dengan emosi kita. Iblis bermain dengan perasaan kita. Kita harus melepaskan pengampunan. Tidak boleh ada akar pahit. Dengan cara apa? Dengan kita minta kekuatan daripada Roh Kudus. Kalau tidak, akhirnya kamu jadi banyak membenci orang. Kasihmu semula kepada Tuhan juga nggak ada. Karena pada saat engkau membenci orang, kasih Tuhan sudah tidak ada di dalam orang itu. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan berusaha memenangkan jiwa orang lain untuk selamat. Itu adalah kasih kepada Tuhan. Makanya mereka tidak punya kasih lagi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, engkau akan mengambil kaki Dian. Sekarang saya mau tanya, kalau kaki Dian ini aku ambil dari Efesus, ada terang nggak? Adakah terang? Ada. Kalau kaki Dian diambil sama Tuhan, gereja itu hatimu akan gelap.
Kalau hatimu gelap, kamu selamanya ke hell. Sudah tidak ada harapan lagi. Karena Tuhan bilang, kalau aku datang, hendaknya rohmu menyala-nyala. Ingat 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh. Roh yang menyala-nyala, yang diangkat, yang tidak punya minyak, tidak punya api, tertinggal. Jadi kalau kau tidak punya kasih yang semula-mula pada Tuhan, akan diambil juga. Terus satu lagi, yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan Nikolaus. Apa itu Nikolaus? Bu, apa itu Nikolaus? Nanti kita ajarkan apa Nikolaus yang aku benci. Siapa bertelinga hendaknya mendengarkan apa yang dilakukan roh kepada jemaat. Barang siapa menang, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Allah. Pohon kehidupan ini adalah pohon yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi pohon ini bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa menyembuhkan segala apa saja. Jadi dengan pohon ini kamu tidak akan sakit lagi, tambah muda, dan apapun bisa dilakukan pohon ini. Karena pohon ini, makanya pohon ini kamu akan hidup kekal. Makanya pohon itu digat, pohon kehidupan pada saat Adam dan Hawa berdosa, pohon itu dijagai supaya dosa itu tidak kekal. Karena barang siapa kalau Adam dan Hawa makan dari buah pohon kehidupan, dia hidup dalam dosa dan tidak bisa mati. Bayangkan orang jahat tidak bisa mati-mati, tetap jahat, Tuhan bisa pusing. Ya, makanya Tuhan menggat pohon kehidupan supaya orang yang berdosa tidak boleh makan darinya. Tetapi orang yang benar akan makan supaya dia hidup kekal dan menerima manfaat-manfaat dari pohon kehidupan. Yuk kita lanjut ayatnya. Nah, apakah tadi ajaran Nikolaus? Apa itu ajaran Nikolaus? Kita lihat Wahyu 2 ayat 15 ada berkata, demikian padamu ada orang yang berpegang pada pengikut Nikolaus. Saya ingin cerita apa sih pengikut Nikolaus? Kita baca di ayatnya Kisah Rasul. Pengikut Nikolaus itu setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah pencurahan Roh Kudus di loteng atas, itu orang banyak berkumpul, kepenuhan Roh Kudus, mereka menyanyi, berkumpul, memuji bersama, mereka mengadakan persekutuan sesama orang seiman. Kemudian berkatalah Petrus, murid-murid Yesus. Kita lihat ayatnya, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik, tadi aku bilang baik, dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi mereka itu mengangkat orang-orang untuk ngurusi diakonia. Tahu diakonia? Sedangkan Rasul Petrus, murid Yesus itu mereka mau memusatkan pada kehidupan doa dan penyampaian firman. Kalau firman kan harus belajar, harus ke sana ke sini penyampaian firman, harus nginjil ke sana, nginjil ke sini, nginjil ke sana. Sehingga apakah bisa waktu untuk ngurusi diakonia? Jadi mereka menunjuk orang untuk mengurusi operasional gereja. Sedangkan murid-murid Yesus hanya fokus pada doa dan penyampaian firman. Maka dipilihlah 7 orang yang terkenal baik dan penuh roh. Kita lihat ayatnya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Karena saat itu yang ngumpul di loteng atas, Tuhan menambahkan tiap hari dengan jiwa-jiwa baru. Sehingga rasul-rasul murid Tuhan Yesus, dia hanya fokus sama doa kepada Yesus dan fokus kepada penyampaian firman. Yang ngurusi ada diakonia, urusan makanan, urusan macam-macam tetek bengek, dipilih yang lain supaya mereka bisa. Kemudian kita lihat ayatnya, usul itu diterima baik, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timor, Parmenas, dan Nikolaus,
adalah seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka di hadapan kepada Rasul, lalu Rasul pun berdoa, meletakkan tangan di atas. Stefanus itu adalah orang yang top, penuh Roh Kudus. Dia mati dimartir, dirajam karena usul dari Saulus of Tarsis yang kemudian Tuhan ubahkan menjadi Paulus. Jadi Paulus itu yang memerintahkan pembunuhan Stefanus sebelum dikonvert ya. Paulus diubahkan oleh Yesus. Paulus itu yang membuat Stefanus mati. Tapi dia mati dengan iman sehingga langit terbuka. Kemudian kita lihat di sini ada sebutan Nikolaus. Makanya orang kalau tidak penuh dengan Roh Kudus susah, kalau masuk dalam gereja susah menjadi pemimpin. Karena apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, adopsi dari dunia menimbulkan perpecahan kepada jemaat. Perpecahan, sampai perpecahan itu sampai Rasul Paulus pun pecah gara-gara Nikolaus. Yuk kita lihat ayatnya. Nah, kita lihat nih. Nikolaus, apakah Nikolaus itu? Nikolaus itu adalah seorang pagan. Pagan itu penyembah berhala. Dia asalnya dari lineage itu garis keturunan pagan, penyembah berhala yang sangat kuat. Kemudian dia berubah menjadi Yahudi, agama Yahudi. Dan kita tahu bahwa agama Yahudi sampai sekarang belum percaya kepada Yesus. Masih mengorbankan domba, kambing dan membangun bait Allah. Kalau bangsa Yahudi membangun bait Allah, berarti bangsa Yahudi menolak Yesus. Betul? Karena Yesus berkata, bait Allah ini akan kurubuhkan dan aku akan membangun dalam 3 hari. Kenapa? Karena setelah Yesus bangkit, 3 hari setelah Yesus bangkit, bait Allah itu ada di dalam kita. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi bangsa Yahudi tidak percaya Yesus. Jadi kita lihat bahwa seorang Nikolaus itu seorang paganisme. Paganisme itu penyembah berhala. Dari keturunan nenek moyangnya, bapaknya, kakeknya, ininya seorang pagan. Pagan itu penyembah berhala, penyembah dewa Baal. Kita lihat, kemudian dia berubah menjadi Yahudi. Yahudi juga pagan juga, karena Yahudi punya kitab yang namanya Talmud. Talmud itu adalah kitab yang bilang setiap orang yang bukan Yahudi adalah anjing. Wow. Dia menganggap hanya Yahudi orang yang kudus. Di luar Yahudi, anjing. Makanya ada tertulis, Tuhan, anjing makan dari apa? Remah-remahnya. Karena orang Yahudi menganggap setiap orang di luar Yahudi itu anjing. Oh tidak, tapi anjing pun bisa makan dari remah-remahnya. Anjing itu apa? Orang Gentile, orang di luar Yahudi bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Walaupun kasih karunia diberikan kepada orang Yahudi, tapi ditolak. Akhirnya kasih karunia itu keluar di luar orang Yahudi. Kita lihat ayatnya. Tetapi paham paganisme itu kemudian dari Yahudi, dia berubah menjadi Kristianity. Jadi Nikolaus ini gampang banget berubah. Dia sudah 2 kali convert. 1, dia dari pagan. Dari pagan, dia berubah menjadi Yahudi. Dari Yahudi ketemu murid-murid berubah lagi dari Christianity, Kristen ya. Kemudian kita lihat, tapi paham paganisme sudah berakar kuat sehingga ia mencampur adukan antara pagan, penyembahan berhala, tradisi Yahudi dan Kristen. Jadi kalau orang itu sudah berakar kuat, itu berat kalau engkau tidak terus-menerus memisi dengan firman. Karena dia masih memasukkan paganisme, nenek moyangnya masuk ke dalam konsep Kristianity. Kita lihat ayatnya. Nikolaus mencampur adukan antara paganisme, penyembahan berhala, tradisi Yahudi dengan Kristen. Dia jadi Kristen kenapa? Setelah bertemu murid Yesus.
Jadi dia mengalami dua perubahan agama. Pertama agama pagan dari Baal pindah Yahudi. Terus kemudian ketemu Yahudi pindah Kristen. Jadi 2 kali convert. Dia gampang sekali convert dan Nikolaus mengajarkan, dia mengadopsi cara politik, pemerintahan dan dunia untuk masuk ke dalam paham Christianity. Kalau dia bertemu dengan politik, dia adopsi, oh ya nggak apa-apa. Jadi istilahnya kompromi. Kalau dia bertemu dengan orang-orang politik apa, usul apa, oke, nggak apa-apa. Jadi masukkan ke dalam paham Christianity. Kalau ada pemerintahan, masuk lagi dalam paham Christianity. Jadi Kristen itu menyebar luas sesuai dengan paham dunia, tidak dengan paham firman Tuhan. Kita lihat ayatnya, dia mengadopsi dengan cara politik, dengan cara pemerintahan, dan dalam cara dunia untuk masuk ke dalam paham Christianity meskipun bertentangan dengan firman Tuhan. Bukankah sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang mengadopsi cara dunia? Begitu ketemu dengan orang politik, ya enggak apa-apa, kompromi. Begitu dengan ketemu orang pemerintahan, enggak apa-apa, kompromi untuk diterima. Untuk supaya diterima, kamu harus kompromi dengan dunia. Itu adalah cara-cara Nikolaus. Ya, kita lihat Nikolaus mengajarkan tidak apa-apa beribadah kepada Yesus, tetapi juga melakukan tradisi praktek budaya paganisme. Oh, enggak apa-apa, kamu sembayang enggak apa-apa kok. Sembayang di kuburan enggak apa-apa. Kamu sembayang sama nenek moyangmu enggak apa-apa. Asal kamu ke gereja, kamu sembayang enggak apa-apa. Itu adalah mixing. Mixing itu mencampur adukan. Kayaknya saya sering juga orang Batak juga gitu ya. Banyak tradisi Batak seperti makanan, babi, apa, harus ini yang dimixing ke dalam Kristen. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena apa yang dilihat di firman Tuhan itu yang harus dilakukan. Banyak tradisi-tradisi yang masih dilakukan yang tidak sesuai firman Tuhan harus di-cut. Nah, Tuhan tidak mau itu. Jadi karena saya lihat banyak tradisi dari nenek moyang yang dimasukkan ke dalam tata cara Kristen. Kita harus koreksi, kita harus buang jauh-jauh. Karena saya sebagai orang Cina pun, tradisi pemakaman, tradisi pernikahan, mau cari tanggal, mau cari apa, sudah saya buang. Saya tidak mau pakai cara-cara lama. Karena itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus say no untuk tradisi. Ya, karena semua hari itu baik di mata Tuhan. Kita lihat ayatnya, Nikolaus mengajarkan tidak apa-apa beribadah kepada Yesus, tapi juga mengadakan tradisi praktek budaya pagan. Seperti makan persembahan berhala, berjinahan, menyembah patung, kedukun, percaya feng shui, okultisme, penyembahan kepada manusia. Mengeluh-keluhkan manusia, mencari penghormatan manusia, itu dilakukan oleh Nikolaus. Jadi dia mixing tata cara dunia dengan Christianity, sehingga itu dibenci. Dan kita lihat ayatnya, ya kita lihat yuk, lanjut yuk. Kemudian Wahyu 2 ayat 8-10. Kita lihat, tuliskan kepada jemaat di Smyrna. Tadi Efesus itu kehilangan kasih Tuhan sudah tidak ada, karena mereka tidak punya kasih lagi. Kau harus membalikkan kasih lagi. Dengan cara apa? Akar pahitmu engkau keluarkan. Karena kalau engkau tidak punya kasih di dalammu, kasih Bapa tidak ada. Kita lihat yang Smyrna. Tuliskan jemaat di Smyrna, ya aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu. Ini jemaat yang menderita. Smyrna itu adalah jemaat yang menderita, yang rela mati bagi Kristus. Makanya Tuhan bilang jempol. Aku tidak akan kompromi dengan pemerintahan. Aku tidak akan kompromi dengan politik.
Aku tidak akan kompromi dengan teman-teman dunia kalau itu bertentangan dengan firman. Makanya Tuhan bilang hebat. Tuhan tidak mengecam gereja ini. Dan kita lihat, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebabkan orang Yahudi itu adalah jemaah iblis. Kenapa saya bilang jemaah iblis? Orang Yahudi itu menolak Kristus. Sekarang mereka lagi membangun bait Allah lagi karena mereka tidak mau menerima pengorbanan di kayu salib. Yesus dikorbankan satu untuk selamanya untuk penebusan dosa, tapi mereka tidak. Jadi orang Yahudi, kita lihat, namun engkau kaya oleh fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Orang yang menolak Kristus adalah anti-Kristus. Orang menolak adalah anti-Kristus. Berarti mereka adalah jemaat iblis. Kita lihat, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan engkau di antaramu ke dalam penjara. Tetapi ingat, kamu akan boleh kesusahan selama 10 hari. Hendaknya engkau setia sampai mati. Tuhan akan membela kamu. Tuhan akan memberikan rohmu untuk kamu bisa berkata-kata, mengadakan pembelaan di penjara. Dan aku akan mengaruniakanmu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga mendengar, hendaknya yang dikatakan roh, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Berarti kamu tidak akan dilempar ke api kekal. Karena apa? Orang Smyrna itu orang yang setia sampai mati. Dia rela mati demi Kristus. Dia preaching the truth, adalah mengabarkan kebenaran meskipun harus mati, harus disiksa, tidak apa-apa. Yang penting aku benar. Meskipun tidak ada yang dengar, tidak apa-apa. Yang penting aku memberikan kebenaran, bukan tell lies, bukan. Nah, itu adalah jemaat Smyrna. Kita lihat ayatnya. Bergembiralah. Tuhan berkata apa tentang long suffering? Tuhan berkata apa tentang penderitaan? Kita belajar. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itulah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas murni. Kita lihat, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Rapture, saat Yesus datang, kamu akan dinyatakan, dimuliakan, dipuji, dihormati sama Tuhan. Wow, ya. Kita lihat bahwa Tuhan, jangan kamu khawatir kalau pencobaan itu datang. Karena itu membuktikan kemurnian imanmu bahwa kamu tetap setia sama aku. Pada saat aku datang kembali, kamu akan kupuji, kamu akan kumuliakan, kamu akan kutinggi. Wow. Janji Tuhan kepada jemaat Smyrna. Jadi jemaat Smyrna tidak akan mengalami kematian kedua, tidak akan dibuang ke neraka karena dia setia sampai mati. Dan Tuhan mengaruniakan mahkota. Kita lihat ayatnya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka adalah mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika anak aku, karena Yesus, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan kepada yang jahat. Kamu dianggap berbahagia. Karena upahnya akan datang pada saat Yesus menyatakan dirinya. Kemudian kita lihat ayatnya. Barang siapa mencintai nyawanya sendiri, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau engkau mencintai nyawamu, kamu akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, dia akan memperolehnya. Ini akan diuji pada masa Great Tribulasi.
Orang-orang akan memaksa kamu untuk meninggalkan imanmu kepada Yesus. Kalau kamu takut, kamu akan menerima tanda, kamu akan dibuang selamanya ke neraka. Tetapi kalau kamu tidak takut, ya aku tetap mau menerima Kristus. Aku tidak sekalipun aku mati, aku tidak akan menerima tanda. Saat kamu mengatakan itu, kamu akan dipancung, tapi ingat, rohmu akan diangkat sama Tuhan. Pada saat kau dipancung, kau sudah tidak akan merasakan apa-apa. Karena saat kau mengatakan itu, Tuhan akan menarik rohmu, sehingga yang dipancung hanya flesh dagingmu. Karena Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan di bumi. Dan Tuhan mengerti. Tuhan tahu hidup sebagai manusia kayak apa. Makanya pada saat kau tidak takut kehilangan nyawanya, Tuhan akan ambil rohmu. Sehingga yang dipancung hanya your flesh. Tetapi rohmu sudah bersama-sama Tuhan di sini. Ya, kita lihat nih bagaimana Mirna adalah jemaat yang setia sampai mati. Sehingga Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan. Yuk kita lanjut. Jemaat Pergamus. Sekarang Pergamus, tuliskan kepada jemaat di Pergamus, inilah firman Dia, pedang yang tajam bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan tahta iblis itu di mana? Yerusalem. Kok Bu Ida bilang Yerusalem kenapa? Memang nanti Yerusalem akan menjadi tahta iblis. Orang Yahudi akan menjadi tahta iblis. Karena nanti orang Yahudi akan menyangkali Tuhan. Dan mereka akan menyembah antikris di sana. Karena mereka mendirikan bait Allah yang ketiga ya. Kemudian nih kita lihat. Aku tahu di mana engkau diam, di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu. Juga pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis. Semua yang setia sama Tuhan pasti akan dibunuh. Anak-anak Tuhan akan mengalami long suffering. Pasti. Ya. Kemudian karena dunia ini semua sudah dikuasai oleh iblis. Tetapi aku mempunyai keberatan kepada kamu, di antaramu ada orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga padamu orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus tadi. Jadi ajaran Nikolaus, satu kaki di dunia, satu kaki di hadapan Tuhan, itu sudah menyebar ke seluruh gereja. Jadi apa yang dilakukan dia, keputusan semua berdasarkan keputusan dunia, bukan firman. Itu Tuhan benci. Dan orang-orang seperti itu tidak bakal dirapture. Kita lihat ayatnya. Demikian ada orang yang berpegang pada ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus itu adalah kompromi. Sebab itu bertobat. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan memerangi mereka dengan pedang yang di mulut. Berarti Tuhan akan memerangi orang-orang yang tidak mau bertobat dari kompromi, akan diperangi dengan Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Siapa bertelinga hendaknya mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, kepadanya kuberikan mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih yang di atasnya ada nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun. Jadi kalau orang-orang bisa bertobat dan tidak mengikuti ajaran Nikolaus, ajaran Bileam. Bu, ajaran Bileam apa? Nanti saya ceritakan. Jadi kalau orang tidak mengikuti ajaran Bileam, ajaran Nikolaus, Tuhan janji mau ngasih apa ini? Mana tersembunyi. Mana itu apa? Penyediaan Tuhan di sepanjang padang gurun. Padang gurun di mana tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Orang Mesir tidak bekerja, tetapi Tuhan sediakan padang gurun. Penyediaan Tuhan yang kekal, abadi. Kita lihat ayatnya. Di Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan diberikan untuk hidup di dunia. Jadi kalau engkau
menang, engkau akan diberikan roti hidup. Roti hidup itu apa? Kekekalan. Hidupmu akan kekal, kamu tidak akan mati lagi, tapi kamu akan diberikan hidup selama-lamanya. Karena barang siapa makan roti aku, dia akan hidup selamanya. Dan dia akan dibangkitkan, ya kan? Pada saat kebangkitan, pada saatnya, waktunya tiba, dia akan dibangkitkan. Ingat ya, tadi Pak Budi, akulah roti hidup tadi ya. Ya, barang siapa makan rotiku, minum darahku, engkau tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Engkau akan dibangkitkan dan punya hidup kekal. Jadi Tuhan sudah menganugerahkan hidup yang kekal. Dan apa yang disebut batu putih? Batu putih itu adalah di zaman Greece, Yunani, itu batu putih itu digunakan sebagai lambang pemenang. Kalau ada lomba gladiator, lomba game-game, itu diberikan batu putih, tanda kamu menang. Diberikan tulisan, karena apa? Tulisan itu tanda the favor of God. Ingat pada saat Tuhan mengasihi Yakub, pada saat Tuhan berkenan kepada Yakub, Tuhan mengubahkan Yakub namanya menjadi Israel. Pada saat Tuhan mengasihi Saul, dia mau pakai Saul, berkenan kepada Saulus dari Tarsis, Tuhan mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Jadi kau akan diberikan nama baru, itu tanda the favor of God. Kamu adalah kecintaan Tuhan, akan diukir di dalam batu, dan kau diberikan pemenang. Ini adalah Tuhan. Terus kita lihat ayatnya, apa yang disebut ajaran Bileam. Yuk. Bu, tadi saya sudah ngomong ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus adalah mixing tradisi, mixing pagan, penyembahan berhala dengan Christianity. Semua government mau apa mau masuk. Nah, itu karena apa? Takut tidak diterima. Padahal kalau engkau tidak diterima orang, lebih baik kamu tidak diterima orang daripada tidak diterima Tuhan. Engkau diterima di dunia, tapi apa artinya di dunia? Hanya sementara kalau engkau dibuang Tuhan selamanya. Kita lihat ayatnya, apakah itu ajaran Bileam? Yuk kita lihat, Bileam itu adalah tukang tenung dari Mesopotamia yang diperintahkan oleh Balak, Raja Moab, agar ia mengutuki bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bisa dikutuki. Karena bangsa Israel disertai dan diberkati Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati orang, tidak ada satupun yang bisa mengutuki. Kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi orang, itu tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Itu adalah Tuhan. Kuasanya Tuhan. Kita lihat bahwa bangsa Israel tidak bisa dikutuki karena bangsa itu disertai dan diberkati Tuhan. Bileam mengajarkan supaya ada perempuan-perempuan pagan. Perempuan pagan itu adalah perempuan yang tidak kenal Tuhan. Perempuan dari agama lain seberang yang bukan menyembah kepada Kristus untuk menggoda orang Israel. Lihat. Jadi setelah Bileam dibayar jadi ceritanya begini. Balak, orang Israel itu menjadi bangsa yang kuat. Setelah dia keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan, sebanyak bangsa-bangsa yang dikalahkan karena tangan Tuhan menyertai Israel. Jadi setiap kali perang, dia tanya Tuhan, Tuhan, boleh aku perang? Jangan khawatir, bangsa ini aku berikan kepadamu. Jadi setiap kali bangsa Israel menjajah suatu negeri, Tuhan berikan bangsa itu dan Israel menjadi semakin besar wilayahnya. Nah, Balak itu dari Moab, dia takut karena bangsa Israel berkemah di seberang dia. Bangsa Israel sedang berkemah di seberang dia. Waduh, bangsa Israel ini bangsa yang kuat. Banyak orang yang sudah ditaklukkan sama bangsa Israel. Dia mengundang tukang tenung. Tolong tukang tenung, kamu berdiri di atas bukit. Itu bangsa Israel, kutuki dia. Tak bayar banyak uang. Kemudian Bileam datang.
Dia kan tukang tenung yang terima upah. Kemudian dia datang, kemudian datang, kemudian setelah datang, Tuhan berkata sama dia, kau tidak boleh mengutuki bangsa Israel, karena bangsa Israel bangsa yang kusayangi dan ku berkati. Kau tidak boleh mengutuki dia. Tuhan, tapi aku disuruh datang ke sana untuk bersama-sama dengan orangnya Balak. Oke, kamu pergi ke sana, tapi ingat, apa yang kutaruh di dalam mulutku harus kamu katakan. Apa yang ditaruh di mulutnya Bileam? Berkat. Jadi pada saat orang Balak menyuruh orang Bileam mengutuki, Bileam hanya datang berkati Israel. Loh, aku bayar kamu untuk mengutuki orang Israel, kok kamu malah berkati? Aku tidak bisa. Tuhan taruh, jadi roh Tuhan memenuhi Bileam. Dan roh Tuhan memberikan berkat kepada Israel. Tidak bisa, aku harus mengatakan apa yang Tuhan taruh dalam mulut. Satu. Kemudian dia pulang. Terus dia bilang, tidak bisa. Kamu tak bayar lebih banyak lagi. Tak kasih emas, tak kasih harta benda lainnya. Kamu kutuki lagi sekali lagi. Dia pergi lagi. Dan sampai ini kenapa lembunya? Kenapa? Karena Tuhan jengkel. Datang lagi ke sana disuruh enggak boleh ngutuki, tetap ngutuki. Kita lihat sampai dongkinya, keledainya enggak mau jalan. Dipukul. Kamu enggak tahu di depanku tuh ada malaikat yang menghalangi jalanku. Dongki itu apa namanya? Keledai sampai ngomong. Keledai dibuka mulutnya sama Tuhan untuk berbicara kepada Bileam. Kamu tahu enggak di depan jalanku ada malaikat. Akhirnya Tuhan membukakan matanya Bileam. Wow, dia lihat kaget. Oh, maaf. Ternyata di depannya dongki ada malaikat yang besar menghalangi jalannya Bileam untuk ngutuki. Kemudian istri bilang apa? Tapi aku disuruh gitu. Oke, kamu boleh pergi. Tapi ingat, kamu harus mengatakan apa yang dari mulutmu. Tuhan, pergi lagi. Kalau tadinya mengutuki di sebelah kiri, dia pindah ke sebelah kanan. Dilihat Israel, bukan kutuk lagi, berkat lagi. Raja Balak marah. Kamu 2 kali, 3 kali dikasih uang lagi yang banyak, tidak bisa mengutuki. Akhirnya Bileam bilang gini, aku tidak bisa mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Tetapi buatlah orang yang diurapi itu berdosa. Kalau orang yang diurapi berdosa, kutuk itu bisa masuk. Wah, ini masih. Jadi kita lihat bagaimana cara Bileam. Caranya apa? Balak itu adalah raja Moab. Moab itu penyembah berhala, penyembah pagan, penyembah Baal. Jadi di situ di negeri Moab itu cewek-ceweknya juga penyembah Baal. Bawa perempuan-perempuanmu masuk yang cantik-cantik, masukkan ke Israel. Suruh menggoda yang lain. Kawin campur. Jadi tolong ya yang di sini yang belum menikah, kawin campur enggak boleh. Tidak boleh kawin. Bawalah perempuan di Moab yang cantik-cantik, pergi ke bawa yang cantik-cantik, masukkan ke Israel supaya mereka menggoda laki-laki Israel, supaya mereka hidup dalam perzinahan, supaya mereka kawin campur, dan mereka akan membawa laki-lakinya menjauh dari Tuhan dan menyembah mereka. Akhirnya Raja Balak setuju. Semua cewek-cewek yang cantik-cantik di negeri Baal, di negeri Moab, dimasukkan ke dalam Israel untuk menggoda laki-laki. Dan laki-laki itu kawin campur, bahkan ada yang selingkuh, berzina, kemudian membawa dewa Baalnya masuk ke dalam Israel. Sehingga mereka yang tadinya menyembah Tuhan jadi menyembah Baal. Di situ kutuk Tuhan. Pada saat itu Bileam datang lagi dibayar mengutuki. Kutuk masuk enggak?
Itu adalah cara Bileam. Kalau ada teman, ada siapapun yang menjauhkan kamu daripada penyembahan kepada Tuhan, itu adalah cara-cara Bileam. Bu, kalau zaman sekarang tidak ada penyembahan berhala. Bukan. Kalau zaman sekarang tidak ada yang namanya idol-idol atau nyembah patung, tidak ada. Tetapi apapun yang menjadi nomor satu bukan Yesus, itu adalah penyembahan berhala. Hobimu nomor satu, kamu sudah menyembah berhala. Kalau kepentingan duniawimu, pesta-pestamu lebih penting daripada ibadahmu, itu kamu sudah penyembah berhala. Kamu sudah mencari ambil cara Bileam. Jadi apapun yang menjauhkan engkau dari penyembahan kepada Tuhan, itu cara Bileam. Itu cara Bileam tidak disukai Tuhan, di-reject oleh Tuhan. Jadi kita lihat, Bileam mengajarkan supaya perempuan pagan untuk menggoda orang Israel sehingga mereka terlibat kawin campur. Dan orang-orang Israel dibawa kepada penyembahan kepada berhala oleh istri mereka. Sama seperti yang terjadi pada Salomo. Pada saat Salomo mengawini ratu dari apa itu? Ratu dari mana itu? Kemudian dia membawa semua penyembahan dan membuat Salomo menyembah kepada Allah. Ya, kemudian kita lihat bilangan. Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan semua perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan marah. Semua perempuan Moab dibunuh semua. Bilang sama Musa, jangan satu pun perempuan Moab tinggal di Israel. Bunuh semua. Jadi seperempuan-perempuan yang cantik-cantik itu dibunuh beserta pasangannya. Kalau marah, aku kalau lihat Tuhan, ngeri loh. Jadi akhirnya semua yang kawin mixing, campur mengawini perempuan Moab, dibunuh, suami istri dibunuh. Dihabisi. Lihat nih, Musa berkata, kamu biarkan semua perempuan hidup. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia dalam Baal Peor, sehingga tulah Tuhan turun ke dalam umat Tuhan. Tulah Tuhan masuk. Setelah dibunuh orang pagan sama itu, tulah berhenti. Baru Israel diberkati lagi. Jangan kira Tuhan tuh kalau marah nggak sadis. Kita belum lihat aja, masih dalam anugerah. Bunuh semua. Setelah semua orang yang Moab dan yang laki-laki yang kawin campur dibunuh, diratain semua sama Musa, dipenggalin satu-satu. Amarah Tuhan. Tuhan mulai memberkati Israel. Yuk, lihat ayatnya. Celakalah mereka karena mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakan seperti Korah. Korah itu cinta uang, sehingga dia juga menyembah berhala. Siapa yang mau menyembah aku dan siapa yang menyembah Baal? Korah menyembah Baal, jadi dia diturunkan ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Jadi kalau barang siapa mengagungkan apapun kepunyaanmu, anakmu, istrimu, keluargamu, uangmu, hobimu, semuanya lebih dari Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Ya, hati-hati. Tuhan itu kalau marah seperti api yang menghangus. Yuk kita lihat di ayatnya. Tadi ajaran Bileam udah ya. Ya, lihat. Sekarang Tiatira. Ini jam berapa ini? Tiatira, tuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Allah yang bagaikan nyala api. Firman Allah itu bagaikan nyala api. Lihat nih. Firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api.
Matanya tuh siap bakar, siap anger, marah. Jangan dipikir Tuhan gak sadis-sadis. Karena sudah kamu dikasih grace period ini habis, babati semua weh. Karena lihat nih, tuliskan kepada jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api, karena anger. Dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang kamu lakukan Tuhan tahu. Kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekutanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Tadi sudah Nikolaus, kedua Bileam, sekarang Isabel. Wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Aku telah memberikan, baik toh Tuhan, aduh baik loh, memberikan waktu dia untuk berobat. Tapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihat, aku akan melemparkan ke ranjang orang sakit. Jadi kalau kamu sakit, kadang-kadang kamu harus mengaku dosa, harus berbalik dari dosa-dosamu. Karena apa? Tuhan melemparkan ke ranjang. Ya, lihat, aku telah memberikan dia waktu, tetapi dia tidak bertobat dari zinanya. Apa yang menjadi idol nomor satu di hatimu? Bukan, aku yakin hari ini tidak ada patung, tetapi apa itu? Istrimu, orang tuamu, uangmu, anakmu. Kalau engkau mengasihi apa-apa itu lebih dari Tuhan, engkau tidak layak buat Tuhan. Ya. Aku telah memberikan waktu, tapi ia tidak bertobat. Lihat, aku melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia kulemparkan ke dalam kesusahan besar. Jadi orang yang ikut ambil bagian ke dalam ajaran Isabel, yang ikut kompromi akan ditinggal Tuhan ke dalam masa great tribulation. Hingga kamu kalau mau selamat, kalau mau masuk surga, kamu harus bayar dengan darahmu sendiri. Bukan lagi dengan darah anak domba, karena waktu sudah habis. Waktuku, anugerahku sudah selesai karena kamu tidak bertobat-tobat. Lihat, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan. Jadi kalau anak-anak yang jahat Tuhan tidak menyayangkan, dimatikan. Tuhan mematikan. Nanti saya akan cerita bagaimana Isabel, Ahab, anak-anaknya semua dipancung sama Tuhan. Keturunannya Ahab dan Israel semua satu persatu dipancung. Anak kecil-kecil sama Tuhan dipancung, ditaruh di nampan. Aduh, aku pikir. Karena Tuhan tidak menyayangkan anak-anaknya kalau orang itu benar-benar penyembah berhala. Tidak setia sama Tuhan. Kamu harus lihat ayatnya. Bahwa Tuhan menghabisi keturunan Ahab dan Israel sampai ke bawah. Sampai tidak ada yang tersisa. Kita lihat ayatnya. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Semua jemaat akan mengetahui bahwa aku menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita lihat Jezebel spirit itu adalah memanipulasi, melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Yuk kita belajar. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain yang di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah sampai aku datang. Jadi kalau ada di jemaat itu, ada orang yang tidak ada yang kompromi, ada yang tidak kompromi. Kalau tidak ada kompromi, Tuhan bilang, jangan sampai kamu terpengaruh.
peganglah apa yang ada padamu, tapi barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku, barang siapa menang melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahnya, ya kepadanya akan kuberikan kuasa. Kita akan memerintah sebagai raja-raja, sebagai imam-imam. Barang siapa menang melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan sampai kesudahnya, kamu akan diberikan kuasa untuk memerintah atas bangsa. Kita akan diberi kuasa untuk memerintah sebagai imam-imam dan raja. Dan ia akan memerintah dengan tongkat besi. Tongkat besi itu Tuhan memerintah tidak lembek-lembek ya. Tuhan memerintah dengan keras, dengan bijaksana, ya. Dan mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, seperti yang kuterima Bapakku, dan aku akan mengaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaknya ia mendengar yang dikaruniakan roh. Kita lihat apakah ajaran Jezebel? Tadi sudah Nikolaus, tadi Bileam, dan sekarang Isabel. Yuk kita belajar. Isabel adalah putri dari Ed-Baal. Namanya aja Baal. Ed-Baal. Kelihatan dari namanya. Ia adalah putri dari Raja Sidon yang sekaligus bapaknya adalah seorang imam dewa Asyera dan dewa Baal. Bapaknya Isabel adalah Raja Sidon dan imam dewa Asyera dan dewa Baal. 1 Raja-Raja 16, dia bergelimang dengan kekayaan dan orientasinya adalah harta dan ketamaan. Karena dia anak raja, dia tidak butuh apa-apa, semua bergelimang harta. Ia menikah dengan Raja Ahab yang didasari oleh kepentingan politik. Orang kaya menikah dengan orang kaya tujuannya apa? Supaya tambah kaya. Ya. Kemudian mereka kepentingan politik. Israel membutuhkan kayu. Untuk pembangunan Israel didatangkan dari negara Sidon. Sedangkan gantinya Israel memberikan tempat Sidon bahan makanan. Wow, kita lihat bahwa Israel sungguh bahan makanan di Israel berlimpah. Sehingga ada pertukaran bisnis. Israel ngambil kayu dari Sidon dan Israel mengirimkan bahan makanan ke Sidon. Dan ngambil putrinya dikasihin ke Ahab untuk dinikahi supaya terjadi. Ya, nah, apa yang dilakukan oleh Isabel? Satu, memanipulasi, dan Isabel itu punya 450 dewa Baal, dan dia punya 400 dewa Asyera di negerinya. Di tempat negerinya dia ada dikelilingi 450 dewa Baal dan 400 dewa Asyera. Itu dibawa semua ke Israel. Bayangkan, Israel adalah suatu negara kesayangan Tuhan. Dia penyembah Tuhan, tetapi karena dia menikah dengan ratu Isabel, yang anaknya Raja Baal, jadi dia membawa semua nabi-nabi palsunya masuk ke dalam Israel, membangun kuil di sana untuk pemujaan dewa Asyera dan dewa Baal. Nah, dia mengajak suaminya Raja Ahab untuk ikut persembahan dan ikut nyembah dewa Asyera dan dewa Baal. Ini negara kesayangan. Kamu membuat penyembahan kepada Allah lain yang bukan aku. Oh, tuh, tangan Tuhan mulai marah. Kita lihat apa yang terjadi pada Isabel. Ada seorang pemilik kebun anggur bernama Nabot yang menolak untuk menjual kepada Ahab. Ya, Nabot tidak mau menjual kebunnya karena itu adalah warisan leluhur. Respon Nabot dibalas dengan tindakan keji oleh Isabel dengan menfitnah atau mengarang cerita untuk mendapatkan kebun anggur. Jadi ada kebun anggur, habis ini aku selesai.
Ada kebun anggur di sebelah tanahnya si Ahab. Ahab suka, wah itu kebun anggur bagus sekali, aku kepengen, mau tak jadi ke kebun sayur. Dia pergi ke Nabot, Nabot, aku mau beli kebun anggurmu, mau tak buat kebun sayur, ayo jual ke aku atau engkau aku gantikan dengan kebun anggur kebun yang lebih besar lagi tapi agak jauh, karena ini sebelah istana, aku mau beli. Nabot bilang, aku tidak bisa jual Tuan, maaf Tuan Raja, karena ini adalah warisan daripada leluhur. Karena di Alkitab tidak boleh, Tuhan juga berkata tidak boleh menjual warisan, tidak boleh. Makanya waktu ditolak, Ahab sedih. Dia di rumah, di istana, dia murung, dia bahkan tidak mau makan. Datang Isabel, kenapa mukamu murung? Kenapa kamu tidak mau makan? Itu loh Nabot, aku mau beli, tidak boleh, dia tidak mau jual. Gampang, aku akan buat kebun anggur itu akan masuk ke dalam tanganmu. Lihat saja. Akhirnya Isabel dia pakai mengambil cap kerajaan atas Ahab. Dia membuat surat-surat kepada pemerintahan di Israel, dicap-cap atas nama Ahab untuk memfitnah si Nabot dan untuk masukkan ke dalam puasa atau ditaruh di bagian depan, dan dia bilang bahwa buatlah si Nabot, fitnahlah dia, ambil saksi-saksi palsu, bayar saksi palsu yang mengatakan bahwa Nabot menghujat Allah dan menghujat raja. Jadi kemudian dia dimasukkan ke pengadilan. Nabot dimasukkan ke pengadilan, dibayarlah saksi-saksi palsu untuk membuat Nabot memberatkan Nabot, bahwa Nabot menghujat Allah dan menghujat raja. Padahal itu saksi. Kemudian buatlah seluruh negeri merajam dia. Akhirnya Nabot mati dirajam, dan kemudian kebun anggur itu dirampas sama Isabel, diberikan kepada Ahab. Tuhan melihat, Tuhan utus hambanya datang pada Elia untuk datang kepada Ahab. Engkau sudah membunuh, engkau sudah merampas, nanti engkau akan mati seperti Nabot mati. Elia menubuatkan sama Nabot, sama Isabel, bahwa mereka berdua akan mati seperti Nabot mati. Karena darahnya Nabot sudah dimakan anjing, darahnya sudah dihisap anjing. Nanti aku akan buat engkau dan keturunanmu, anak-anakmu akan. Apa yang terjadi? Dan Tuhan memilih Raja Israel, dia memilih Yehu, mengurapi Yehu untuk menggantikan Raja Ahab. Tuhan sudah tidak berkenan sama Ahab, Ahab tak tolak jadi raja. Dia bilang sama Elia, urapi Yehu, dia akan menggantikan Ahab. Dan ingat, nanti Yehu kamu akan membunuh. Wow, caranya mati kamu tahu bahwa Ahab mati di perang. Matinya aneh. Matinya tuh dia tidak lagi sebagai raja, sebagai prajurit, dia menyamar. Dia bilang gini, aku tak nyamar jangan sebagai raja. Nanti kalau aku sebagai raja, orang kan ngejar aku sebagai raja. Aku tak nyamar sebagai orang lain masuk ke medan perang, supaya orang tidak tahu kalau aku raja. Tetapi anehnya ada seorang prajurit yang nembak, panah, nembaknya sembarangan. Nembak sembarangan, aku nembak sembarangan. Tahu enggak, tembakannya masuk ke dalam tubuhnya. Oh my God, aku bilang, gila, cara Tuhan aneh ya. Padahal ada prajurit nembaknya sembarangan, enggak diarahin ke orang, tetapi panah itu bisa masuk ke tubuh Ahab. Ahab akhirnya mati di dalam kereta
pulangkan aku karena aku terluka. Dia mati, darahnya ada di dalam kereta, sampai dicuci di pinggir sungai, dijilati anjing. Bagaimana Isabel matinya? Ngeri juga. Isabel matinya ngeri juga. Kemudian Isabel, Jehu bilang, Isabel, waktu Ahab mati duluan, Isabel belum mati. Dia masih menjadi ratu. Dia lagi lihat di atas sotoh, dia lihat. Yehu bilang sama anak buahnya, karyawannya, pegawainya Isabel. Dia bilang, engkau jatuhkan dia ke bawah. Dijatuhkan. Karyawannya sendiri menjatuhkan Isabel dari lantai atas sampai darahnya terciprat-ciprat kemana-mana. Dan dia tubuhnya diinjak-injak kuda. Tuhan bilang, engkau makan mayatmu, kamu tidak akan dikuburkan. Kenapa? Dan darahmu akan dimakan oleh anjing. Tuhan saking marahnya sampai tubuhnya hancur, diinjak-injak sampai kuda. Yang tertinggal kepalanya dan tangannya, dan dia tidak bisa dikuburkan. Itu balasannya Tuhan. Terus apa yang terjadi dengan keturunan Ahab? Yehu yang sudah diurapi menjadi raja Israel menggantikan Ahab. Dia masuk ke dalam rumah istana Ahab. Semua anak-anaknya Ahab yang kecil hancur atas perintah. Ngeri. Saya lihat tuh, kalau Tuhan sudah anger, ngeri. Kita ingat kita masih dalam masa, jangan sia-siakan masa Tuhan. Sampai red itu kemarahannya, betul, kau akan ngeri. Ya, saya kira sampai ini aja. Terus kita lihat ada tadi Isabel mempengaruhi nih, respon Nabot dibalas dengan tindakan keji oleh Isabel dengan memfitnah, mengarang cerita untuk mendapatkan kebun anggur. Isabel membayar saksi palsu untuk memfitnah Nabot dengan tujuan Nabot menghujat Allah dan raja. Akibatnya Nabot dirajam sampai mati. Isabel mengambil alih kebun anggur. Isabel mempunyai pengaruh besar dalam keyakinan Ahab, sehingga Ahab mendua hati. Dia tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada Baal. Isabel mempengaruhi seluruh bangsa Israel untuk menyembah Baal. Agama Baal dan Asyera menjadi agama resmi Israel. Bagaimana Tuhan marah bangsa Israel, dan dia mengganti rajanya, dan anak-anak keturunannya dihabisin. Dia mendatangkan semua nabi Baal dan membiayai hidup. Jadi itu yang ceritanya. Jadi ajaran Bileam, ajaran Isabel itu adalah menghalalkan segala cara untuk kepentingan sendiri. Jadi kalau dia udah masuk gereja, menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri semata, bukan untuk jemaat, bukan untuk sul, Tuhan sudah marah. Habis ini apa sih? Enggak? Oh enggak. Terus kita lanjut untuk depan, karena saya masih menjelaskan, masih dari belajar sampai apa ini? Ajaran. Besok kita belajar tentang apa ini? Besok apa? Sardis. Masih ada Philadelphia, masih ada Lodi. Ya.